Halo Juragan, sini dengan Iqbal. I'm back again. Nah, kali ini saya kedatangan Gamesir. Ini bacanya gimana ya? Gamesir atau Gamesir? Gamesir aja lah ya. Ini adalah controller yang lagi booming sekarang. Lagi banyak yang punya juga karena harganya itu sangat terjangkau. Bayangkan ini harganya hanya 300.000 lebih sedikit. Lebihnya itu cuma belasan ribu doang. Namanya Gamesir X5 Lite. Manete Deju Mobile Flylere. Kayak di sini ada fiturnya. Dia pakai Hall Stick, pakai USB Type C dan bisa dipanjangin sampai 213 mm. Panjang ya. Itu bisa dimasukin tablet. Dan warna yang saya punya di sini adalah warna wasabi namanya. Nah, oke, kita lihat aja ini 300.000 apakah worth it itu ya buat teman-teman yang main Stardew Valley misalkan di Android. Itu kayaknya butuh gamepad kayak gini. Atau main Genshin Impact. Soalnya Genshin Impact itu kan sekarang udah ini ya, udah native support controller. Jadi nggak usah pakai remap lagi, tinggal pasangin controller kita bisa main. Oke, ini masih segel. Oke. Ini gimana sih bukanya? Oh gini coy. Iya salah ya. Oke, ini dia. Nggak ada apa-apa lagi ya, kosong. Oke, di dalamnya kita langsung disambut sama buku panduan penggunaannya. Oh, ada karetnya ya. Kita dikasih karet 4 biji. Tuh di sini ada fitur-fiturnya juga. Bahasa apa? Nah, ini bahasa Inggrisnya. Oke, berbagai macam bahasa ya. Ini rubbernya untuk namain panjangnya. Kalau misalkan HP kalian mini ya. Oke, dan ini dia controllernya. Nah, ini wasabi ya. Kalau dilihat sekilas itu kayak warna putih ya. Atau saya ini dapatnya malah warna putih. Ini saya dikasih warna putih ya, walaupun ini wasabi. Duh. Oke, kayaknya salah masukin deh. Nggak apa-apa ya, warna putih. Warna putih dan... ini ringan ya. Ini beratnya ini cuman 100 graman sekian gitu. Dan ini udah ada karetnya, ini cadangan ya. Kalau misalkan mau karet yang lebih tipis tuh, bisa pakai ini. Ini lebih tebal karet. Dan tombol-tombolnya, ini buat tangan saya yang lumayan gede, ini nyaman loh. Tombolnya juga empuk. Nah ini bunyinya, tak. Tombol startnya, ini juga empuk. Ini tombol home-nya. Dan ini R3 sama L3-nya. Cuman ini si analognya mungil ya, kecil banget ini. Kayaknya lebih kecil dari punyanya Nintendo Switch deh. Tapi ini enak tuh, ngebalik ke tengahnya tuh. Dan smooth banget. Ini tombol-tombolnya. Dia ada ketinggiannya gitu, yang R1-nya lebih tinggi. Dia lebih gampang ditekan. Ini cuman tombol aja ya, nggak ada triggernya. Jadi cuman ngeklik doang. Oke, bagian belakangnya kayak gini. Gamesir. Dan di sini ada teksturnya ya. Nah, teksturnya ini ngasih feel yang nyaman. Ini bisa dipanjangin sampai segini loh. Wow. Panjang banget. Nah, si Type-C-nya ini juga bisa digoyang-goyangin ya. Jadi dia bisa nyesuaiin, jadi nggak usah takut patah. Ini lentur. Lenturnya atas bawah. Kesininya bisa sih sedikit. Tapi nggak bisa ditarik ya, atau dikedalemin. Dikedalemin juga nggak bisa. Di bagian bawahnya kita bisa nemuin port Type-C ini untuk ngecas langsung. Jadi kalau kita pasang HP-nya, azan dulu. Oke, ini rubbernya bisa dilepas ya dengan mudah. Nah, ini kalau HP kalian misalkan nggak butuh rubbernya ini, tinggal dicabut aja. Oke, sekarang pembuktiannya ya. Kita akan pasang HP di sini. Ini material di sininya nih, ini lembut, agak ada teksturnya gitu, tapi dia lembut, jadi untuk ngejaga si belakang HP-nya biar nggak kepleset. Oke, sekarang kita coba pasang HP yang bumper kamera ininya gede ya. Nah, karena ini ditariknya ke sini panjangnya, berarti bagian kameranya ngadepnya ke sini. Oke, baru ditarik. Kayak gini ya.
Dan ini nggak masuk ya. Nah, ini dia fungsinya si rubber yang lebih tipis tadi. Kalau HP-nya pakai casing yang bulky kayak gini, si portnya nggak bisa masuk. Nah, ini harus diganti karetnya yang lebih tipis, atau nggak pakai karet sama sekali. Jadi ini berguna banget sih buat teman-teman yang mau pakai si gamepad ini dengan casing. Jadi nggak mau lepas casing gitu. Soalnya males banget kan kalau lagi di luar gitu, lagi pakai gamepad, terus kita harus buka-buka casing HP untuk pakai gamepadnya. Masih belum connect ya? Masih kurang masih kurang. Oh iya, ini agak dalam sih si casingnya, ini tebal banget. Oke, berarti ini kayaknya harus dicabut aja. Cabut aja kayak gini dan kita pakai. Oke, tetap nggak mau. Bentar, kenapa ya? Oke, saya udah install aplikasinya, aplikasi GameShare. Ini ternyata teman-teman kalau misalkan mau konekin, harus ngaktifin dulu OTG connection di Android-nya. Nah, ini onin. Pas di onin, dia baru mau connect. Kalau connect, ininya nyala ya, warna biru. Nah, kayak gini. Nah, ini saya masukin. Tuh, dia nyala warna biru. Dan always allow. Lalu dia masuk ke sini. Tombol-tombolnya jalan semua. Jadi kalau pakai casing stable ini, itu harus dilepasin si rubbernya, dilepasin sama sekali dan dia mau masuk semua tuh. Nah, ini bagian kameranya. Tuh dia nge-flash sempurna ke bagian si yang bisa dipanjangin ya. Oke. Ini udah connect otomatis dan semua tombol berfungsi. Cuman ini warnanya ya yang kedetek. Saya padahal ini warnanya putih, tapi dia kedeteknya wasabi. Kenapa ya? Oke, kita coba main Stardew Valley. Ini pakai mod ya. Nah, ini bisa pakai bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Ini harusnya nggak usah ada setting-setting lagi, bisa langsung dimainin. Oh iya, ini bisa langsung connect dan ini kita bisa matiin aja yang touchscreen-nya. Oke, berjalan sempurna sejauh ini. Touchscreen-nya masih jalan kan? Masih ya. Oke, ini saya pakai mode tekstur juga tuh, jadi ada yang teksturnya agak ngaco ya. Dan ini R-nya juga jalan. Enak banget nih main Stardew Valley pakai gamepad coy. Oke. Oh, ngambilnya ini. Ini enak banget. Aduh, ini lembut banget. Dan ini kerasanya ringan loh. Ini benar-benar kayak cuman HP-nya ditambah nggak ada. Soalnya cuman 100 gram. Jadi ringan banget, nyaman. Nyaman banget ini. Main game ini tuh hati jadi tenang gitu ya. Kayak permasalahan dunia itu nggak usah dipikirin dah. Nah, ini kita bisa ke pantai. Oh iya, ini kalau nanya ini kenapa iridium semua, ini karena pakai mod ya. Jadi ini bukan real play. Kalau real play sih enaknya mainnya nggak usah diisiin apa-apa ya, murni aja. Cuman ini aduh enak banget ya. Coba teman-teman lihat, ini nge-flash banget, rata sama rata tuh. Set gitu. Estetik ya jadinya. Dan dia kuat, nggak oglek-oglek gimana gitu. Ini kuat tuh. Ya kayak taruh gini, ambil. Santai aja. Taruh sini juga. Ini aman sih. Ya aman lah. Ini apaan lagi? Oh, ini untuk ngetik. Chat apa tadi saya? Oke. Oh, jadi pakai R3 untuk chatting kalau mau main multiplayer.
Kalau pencet tombol ini apa? Nggak ada, ini harus di remap dulu dan ya nanti tinggal diatur aja sih, tombol-tombolnya bisa diatur pakai aplikasi tadi, aplikasi Gameshare. Ya ini controller yang sangat-sangat worth it. Bayangin ini harganya 300.000, semua tombolnya enak, gripnya nyaman, material bahannya juga kerasa solid, nggak kerasa murah gitu. Terus desainnya, kalau lagi main nih orang ngeliat dari belakang tuh kelihatannya estetik aja, bagus. Dan kokoh ini relnya, ada baut-bautnya. Di sini gripnya ada tekstur. Main Genshin Impact pakai controller ini enak banget sih. Saya jadi mau lanjut main Stardew Valley pakai controller ini. Gameshare X5 Lite ini kayaknya produk yang paling bagus dari mereka dari segi harga dan yang dikasih gitu sejauh ini. Makasih banyak udah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.